Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Wi. Gimana nih, puasanya masih pada semangat gak? Semoga masih semangat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kita masih dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi, di sini Wi bakal membahas tentang masalah yang sampai saat ini masih seringkali menjadi perdebatan bagi umat-umat muslim, di mana masalah ini dikaitkan dengan adanya hadis, sunnah, asar, dan khabar. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu hadis, sunnah, asar, dan khabar. Langsung saja, let's go! Jadi, yang menjadi titik masalah dalam masyarakat kali ini adalah bercampurnya antara hadis dengan yang bukan hadis, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi, gampangnya itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bukan hadis namun dijadikan hadis, yang kita kenal sampai saat ini dengan nama hadis maudhu, hadis palsu, teman-teman. Nah, singkat cerita, hadis maudhu ini lahir di tahun 41 Hijriah, di mana saat itu kaum muslim sedang mengalami yang namanya terpecah belah dikarenakan adanya politik yang memanas, teman-teman. Dan akhirnya dari politik tersebut melahirkan beberapa golongan, ya, memecahkan beberapa golongan. Di antaranya seperti ada Khawarij, ada Syiah, dan ada Jumhur. Sehingga mereka membuat hadis-hadis yang sesuai dengan golongan mereka itu sendiri, teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Masalah yang kedua adalah masalah yang sampai saat ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yakni masalah tentang amalan-amalan ibadah sunnah, teman-teman. Masalah ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan masalah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menegaskan dan memberikan kebenaran yang terjadi. Hingga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita alias wafat, masalah ini masih berlanjut ke masa-masa Khulafaur Rasyidin, ke masa-masa tabi'in, masa-masa imam-imam mazhab, dan sampai saat ini masa-masa kita. Bahkan dikhawatirkan masalah ini akan terbawa hingga akhir zaman nanti, teman-teman. Beberapa masalah yang dijadikan perdebatan pada masyarakat Islam seperti tidak membaca basmalah pada surat Al-Fatihah saat sholat, membaca kunut subuh, berzikir bersama atau individu setelah sholat fardu, berdoa bersama secara berjamaah atau individu setelah sholat fardu, membaca yasin kepada orang-orang meninggal, dan lain sebagainya. Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut yakni dengan mengedepankan sikap toleransi, saling memahami dan menghargai setiap perbedaan yang muncul di dalam masyarakat Islam. Nah, harapannya dengan adanya perbedaan ini menjadikan rahmat, sehingga sebagai bukti bahwa Islam dapat menyatukan umatnya walaupun di sisi lain masih terdapat perbedaan pemahaman atau pendapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.